Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, karunia serta ridhonya, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas saya. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Pengantar Ilmu Pemerintahan. Saya atas nama Rosita, ayo kita simak sama-sama. Baik, A. Pengertian. 1. Pengetahuan. Pengetahuan adalah seseorang memiliki pengertian bestanding atau sikap patut tertentu yang diperolehnya melalui pendidikan dan pengalaman sendiri, maka yang bersangkutan tahu atau berpengetahuan. 2. Pengertian ilmu. Prof. Nawawi, ilmu pengetahuan harus memiliki sistematika dan mesti bersifat universal. Dr. Andus Muhammad Hatha, tiap-tiap ilmu adalah pengetahuan yang teratur tentang pekerjaan hukum kausal dalam suatu golongan masalah yang sama tabiatnya, mampu menurut kedudukannya, tampak dari luar maupun menurut bangunan dari dalam. 3. Pengertian sosial. Seni adalah kekuatan pribadi seseorang yang kreatif ditambah dengan keahlian yang bersangkutan dalam menampilkan tugas pekerjaannya. Jadi seni merupakan kemampuan dan kelemahan seseorang untuk menunjukkan cipta, rasa, dan karsa yang dimilikinya yang bersangkutan dengan tugas dan fungsinya sebagai seniman. A. Pandangan umum ilmu pemerintahan. 1. Cabang-cabang ilmu sosial yaitu disiplin ilmu pengetahuan, ilmu-ilmu sosial, dan ilmu-ilmu eksakta. 2. Klasifikasi ilmu pengetahuan yaitu 1. Ilmu murni atau pars science, 2. Ilmu praktis atau applied science, dan ilmu campuran. 3. Kajian ilmu pengetahuan yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. 4. Tahap-tahap perkembangan ilmu pengetahuan yaitu tahap klasifikasi dan tahap kuantifikasi. B. Pendefinisian ilmu pemerintahan. 1. Definisi ilmu pemerintahan. Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan. Pemerintahan mampu berkiat secara dengan karismatik menjalankan roda pemerintahan. 2. Objek ilmu pemerintahan. Materia yaitu topik yang dibahas bersifat global tentang pokok persoalan. Forma yaitu bersifat khusus dan spesifik karena merupakan pusat perhatian suatu disiplin ilmu pengetahuan. 3. Tujuan mempelajari ilmu pemerintahan. Secara umum, tujuan mempelajari ilmu pemerintahan adalah agar dapat memahami teori-teori, bentuk, dan proses pemerintahan serta mampu menempatkan diri serta ikut berperan serta di dalam proses penyelenggaraan pemerintah. 4. Paradigma ilmu pemerintahan. Paradigma adalah corak berpikir seseorang atau sekelompok orang karena ilmu pengetahuan itu sifatnya nisbi. Ilmu pengetahuan memang sangat terbatas kompetensinya, bahwa yang disebut kebenaran ilmiah itu permasalahannya bersifat abstrak. Ada beberapa paradigma ilmu pengetahuan yang dikatakan bukan dimensi waktu, tetapi dalam dimensi ruang, dalam arti pengelompokan sebagai berikut. 1. Ilmu pengetahuan sebagai cabang ilmu fisika. 2. Pemerintahan sebagai suatu seni. 3. Ilmu pemerintahan sebagai cabang ilmu politik. 4. Ilmu pemerintahan dianggap sebagai administrasi negara. 5. Ilmu pemerintahan sebagai ilmu pemerintahan. 5. Ruang lingkup ilmu pemerintahan. 6. Azas ilmu pemerintahan ada beberapa yaitu 1. Azas aktif. 2. Azas historis. 3. Azas etis. 4. Azas otomatis. 7. Teknik-teknik pemerintahan. A. Koordinasi. Unsur-unsur yang diperlukan dalam koordinasi adalah 1. Pengetahuan, 2. Sinkronisasi, 3. Kepentingan bersama, 4. Tujuan bersama. B. Partisipasi. Keikutsertaan individual dalam situasi dan kondisi untuk menunjuk dan melaksanakan program-program dalam berpembangunan. C. Desentralisasi. Desentralisasi adalah
Penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk urusan rumah tangganya. D. Dekonsentrasi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasan kepada pejabat-pejabat di daerah. E. Sentralisasi. Sentralisasi adalah kekuasaan pada pemerintah pusat dalam hubungannya pusat dan daerah pada suatu sistem pemerintahan. F. Integrasi. Usaha yang dilakukan untuk mempengaruhi sikap rakyat sedemikian rupa sehingga mereka dapat memberi kekuasaan kepada organisasi atau pemerintahan pusat. G. Delegasi. Suatu proses di mana otoritas seseorang atasan diteruskan ke bawah kepada seorang bawahan. 8. Sistem pemerintahan. Pemerintahan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pemerintahan konsentratif dan pemerintahan dekonsentrasi. 9. Metodologi ilmu pemerintahan. 10. Hubungan-hubungan pemerintahan.